Kita tuker-tukeran nomor telepon sama Ingrid. Kita minta tolong, kalau ada informasi tentang Ray ataupun anaknya, Rosa yang namanya Dira, tolong kasih tahu kita, Mbak. Kalau ada informasi tentang Dira ataupun Ray, tolong kasih tahu kita, Mbak. Tolong, Mbak, ya. Dia pun setuju dan mau ngebantuin kita. Udah, yuk, Mbak. Udah, Mbak. Sabar, Mbak, ya. Udah, Mbak harus kuat juga. Tapi saya mau nyari Dira. Iya, iya. Iya, yang tahu Dira kan cuman Pak Bang Ray, ya kan? Nanti kita suruh tim untuk nunggu di sini. Kalau kita terus-terusan di sini, nanti dia ketahuan, dia malah kabur nanti. Dia malah nggak pulang-pulang kan? Ya, nanti biarin tim mintai di sini, ya. Cari informasi dan juga nanti adiknya Mbak bantuin juga kok. Kalau Ray nanti pulang dikabarin sama kita. Kalau Dira ada apa-apa gimana, Mas? Iya, Mbak, tahu. Nanti tim kita juga coba nyari tempat Ray di mana. Nanti kabarin ke kita ya. Ini pikiran saya udah nggak karuan lagi rasanya. Aku tadi udah ninggalin nomor telepon ke Mbak Ingrid. Jadi kalau misalnya Ray-nya pulang, dia udah aku suruh buat ngabarin aku. Ya benar, saya mau bantu kakaknya. Dia mau kok. Ya, yuk, Dan. Oke, yuk. Yuk kita cabut dulu yuk. Beberapa hari kemudian, Ingrid ini telepon kita. Telepon Rosa. Kalau ternyata di rumahnya ada Ray. Buru-buru tim Rosa ngubungin kita, ngubungin Feli, ngubungin gua, ngumpul di situ langsung menuju ke rumahnya Ray. Ayo, nanti keburu, nanti pergi nanti itu. Ayo cepet, ayo. Ayo cepet, ayo. Cepet. Begitu sampai rumahnya Ray, ternyata Ingrid ada di depan rumah. Dia kunci Ray itu. Di dalam rumah Ray ngamuk, teriak-teriak. Dia digedor-gedor rumahnya, dihancuri di dalam rumah itu. Begitu kita datang, kita gebrak pintunya, Ray ketakutan. Nggak boleh pergi, kamu nggak boleh pergi. Kamu ya? Kamu mau kemana kamu? Hah? Kamu udah lama sejati ya? Dira mana? Dira mana? Saya nggak tahu. Dira mana? Kamu buat Dira pergi. kemana? Dira jalan-jalan. Kamu bohong. Kamu pergi bawa Dira. Kamu Dira kan? Dia keluar dari dalam rumah, kemudian buru-buru naik motor mau kabur. Tak pegang di situ, tak paksa di situ. Kamu mau kemana? Jangan kabur kamu ya. Mas, ini tanggung jawab dulu, tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Mau kemana? Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Dira, bentar dulu, Dira. Bentar dulu. Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab. Dira. Tahan. Di mana Dira sekarang? Dira di mana? Gua nggak tahu. Kamu emang enak-enak aja ya. Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Di mana Dira? Saya nggak tahu Dira di mana. Paham. Kamu bawa tas. Kamu tadi mau kemana? Kamu jangan nggak ngaku kamu ya. Tanggung jawab dulu. Buru-buru dia naik motor, dia ngegas semuanya, dia mau nabrak kita semuanya, kabur dia. Ya, gue minta tolong sama tim, kejar tim. Albar kejar semuanya. Pokoknya harus dapat itu orang. Ikutin di mana dia pergi. Dira mana? Dira. Bar, kejar Bar, naik motor Bar. Bar, kejar naik motor Bar, kejar Bar. Kamu sih. Bar, kejar naik motor Bar. Ini karena kamu. Ya tim kita tadi udah ngejar duluan. Iya, udah pakai motor kok. Mbak tenang ya. Pak, cepetan Pak itu Pak, terus Pak itu Pak, depan itu loh. Tim coba ngikutin Ray dan ternyata Ray ini masuk sebuah tempat yaitu karaoke. Gimana Pak? Mereka udah pada masuk dalam semuanya. Udah semua. Si itu juga siapa? Si Ray juga di sana. Tapi hati di depan ada yang jaga. Pernah jaga? Ada satpam yang maksudnya? Ada sama ada semuanya. Berarti kamera nggak bisa masuk dong? Kamera nih. Randy, Gimana Pak? Cara aja udah. Ajar. Yang pakai seragam loh, tahu dong dia. Justru dengan pakai seragam dia nggak ketahuan tadi kita. Ajar mau ketahuan pengen, jangan lah. Gimana ini? Mana lagi? Udah nggak apa-apa. Apa ntar kita banyak orang kok. Iya. Ya. Gak apa-apa? Udah, yuk. Salah aja. Buru-buru kita semua tim, kameramen, tim semua full tim masuk ke dalam restoran itu. Pas sampai karaoke-nya, dijaga ketat sama preman di situ. Ini bisa masuk kan ya? Mana Bang? Bentar. Hah? Mana? Abang mana? Mana?
Dijaga sama preman. Awalnya kita diadang-adangin sama preman. Akhirnya premannya kita tegap dan kita dobrak pintunya. Ini mau kemana? Ada apa? Kamu pesantren banget ini penjaga. Sebentar. Ada apa ini? Mana Dila? Ini siapa? Ini anak saya mana? Saya orang tua. Saya nggak tahu. Gua nggak tahu. Apa baginya sekarang? Mana Dira mana? Gua pergi. Campur. Kamu ya? Nggak ada urusan sama Bapak. Kamu Gua udah. nggak tahu. Saya nggak ada urusan dengan Bapak. Saya urusan sama dia. Kamu mana Dira dia? Kabur kemana? Nggak tahu. Kemana dia perginya? Ha? Kemana dia perginya? Pokoknya gua nggak mau tahu. Utang lu sama gue belum lunas. Bayar. Ya ampun, keterlaluan kamu. Sekarang Dira mana? Mana Dira? Udah pergi Bang. Pergi kemana? Saya nggak tahu kemana dia. Dia baru keluar Bang. Kita cari Dira. Kita cari Dira. Dira mana? Di luar kamu. Dira kabur kemana? Ya Allah, Dira kemana? Coba cari. Dira, di mana Dira? Dira lihat Dira nggak? Dira mana Bu? Lihat Dira anak saya Bu. Dira Bu. Enggak lihat. Seumuran berapa? 17 tahun. Dek, mana Dek? Mana sih Dira? Dira mana? Ya Allah, Dira mana? Aduh. Tolong sih Dira di mana Dira? Dira mana? Mbak di mana Dira, Mbak? Dira di mana? Dira di mana? Kita cari Dira. Mbak. Dira. Mana? Mau Dira mana Dira? macam ya Allah, diapain anak saya? Gak ada nih Dira ini. Kita harus jawab sama Ray mana? Dira diapain? Dira mana? Lu sini lu. Tanggung jawab di mana Dira? Dira kemana? Dira kemana? Udah keluar tadi. Dira kemana? Itu Saya anak nggak tahu. kamu ya, itu anak kamu. Kamu Saya emang tahu. bener-bener bapak nggak tahu. Kamu ya. Dira mana? Sudah Mbak ngaku aja. Suruh ngaku. Di mana Dira? Dira mana? Cuma kalau digebukin dia nggak mungkin ngaku. Coba ngaku di mana Dira Dira? mana, Dira? Ayo Pak, di mana? Nggak tahu kemana tapi udah keluar. Mungkin belum jauh dia. Ayo cepat. Gak lama kemudian salah satu tim kita nemukan seorang perempuan lagi tergeletak di gudang dalam keadaan terhipnotis, dalam keadaan dibius. Mana? Masih di dalam. Hah? Di dalam. Ibu, di mana? Dira. Dira. Ayo dalam Bang, cepat Bang. Lari Bang, cepat Bang. Dira mana? Dira. Ya Allah. Aduh. Dira mana, Mbak? Aduh, Kak, dalam Mas, Mbak. Aduh. Ya Allah, anak saya di mana? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kenapa, Nak? Ya Allah. Baju kayak gini, ya Allah, Nak. Kenapa kamu, Nak? Ya Allah. Dia datang ke sana, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, nangis dia di situ. Kamu kenapa, sayang? Ya Allah, sayang. Kamu nggak maafin Mama, Nak. Enggak mau pergi lagi, sayang. Mama nggak pergi lagi. Maafin Mama, ya. Maafin Mama, ya Allah. Sampai kayak gini kamu, Nak. Ya Allah. Papa jangan sama aku, Papa nggak sayang sama aku. Tante juga, kenapa Tante nggak biarin aku di Papa? Sama Dira. Keluarga aku udah hancur, Tante. Kenapa Tante bikin semuanya semakin hancur? Tante minta maaf sama Dira.
Naudzubillah min zalik ya Allah. Coba. Kenapa ya? Ada seorang ayah yang melakukan hal seperti ini coba. Padahal Dira itu kan anaknya Re juga, anak kandungnya. Kenapa dia kok berani anak kandungnya sendiri sama laki hidung belang, merusak rumah tangganya? Kenapa coba? Karena tidak adanya iman dalam tubuhnya Re. Tidak ada akhlak yang baik, tidak ada agama dalam akal dan hati nuraninya Re. Ya, akhirnya apa? Orientasinya cuma uang. Orientasinya cuma dunia. Orientasinya apa? Cuma bayar hutang. Yang penting dia bisa mendapatkan uang, yang penting dia bisa bayar hutang, beres. Astagfirullahaladzim. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Karena apa? Dia mengalahkan segala cara. Dia menanam sebuah bangkai yang busuk di sekitar dia. Kalau dia menanam sebuah bangkai yang busuk, akan hasilnya busuk juga. Ini yang dilakukan sama Re. Walaupun dia berusaha mati-matian dengan cara yang tidak halal, hasilnya akan busuk semuanya. Hasilnya akan buruk buat dia dan keluarganya. Naudzubillah min zalik. Seorang anak itu harusnya dijaga, dirawat, dididik, dibesarkan, beri kasih sayang yang baik, bukan malah ditelantarkan. Bukan cuma diberi harta dan kekayaan, salah. Masukan buat kita semuanya, Ibu Rosa memang benar mencintai anaknya. Ya, dia rela pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri ya, bekerja di kapal pesiar. Untuk apa? Untuk biayain anaknya. Tapi ingat, yang diperlukan anak bukan cuma harta kekayaan, bukan. Tapi kasih sayang, tapi perhatian, ya. Tapi kedekatan dengan orang tua, tapi pendidikan yang bagus buat anak dan keluarga, itu yang dibutuhkan. Kalau orang tua tidak bisa memberikan itu, apa yang terjadi? Coba lihat. Kita yang rugi, anak kita tersesat, anak kita salah pergaulan, anak kita tidak mencintai orang tuanya. Itu yang terjadi. Ya mudah-mudahan kita semua yang sebagai orang tua, sebagai keluarga, ya, bisa menanamkan benih-benih kebaikan pada anak kita, pada keluarga kita, dan pada kedua orang tua kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.